mendingan di atas, mending di bawah Bapak Ibu. Aduh, senang banget sore ini senyumnya pada indah semua. Biasanya ada yang keningnya mengkerut, banyak pikiran banget ya. Saya juga yang banyak pikiran santai Bapak Ibu. Pokoknya selama yang namanya hidup itu halangan, tantangan, rintangan itu pasti ada, betul nggak? Nah, cuman Allah pasti kasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Karena manusia aja bikin gembok pasti dikasih kuncinya, betul nggak? Kalau misalkan hari ini Bapak Ibu ada yang bermasalah dengan perekonomiannya, hari ini ada jalan keluarnya yang ada di depan mata Bapak Ibu, yaitu peluang dari PT BES. Berikan aplaus buat PT BES. Cuma hari ini saya pengen kenalan dulu sama yang baru hadir di ruangan ini. Boleh acungkan tangan kanannya? Alhamdulillah. Berarti belum mitra ya Pak ya? Belum ya Bu ya? Belum. Baru kemarin. Yang mana yang baru? Belum juga Bu ya? Tadi ya? Nah, kok bisa ketahuan ya? Karena ngacung. Nah, Bapak Ibu, saya bergabung yaitu di September 2021. Kurang lebihnya. Waktu itu lagi pusing-pusingnya malah masalah perekonomian. Listrik aja nggak kebayar Bapak Ibu. Saya lagi jualan parfum sholat sama jualan saffron waktu itu. Saya kalau sekarang masih diterusin nggak tahu tuh. Soalnya itu saya lihat musiman. Ya. Nah, ketika waktu itu ada salah satu rekan saya yang hadir ke rumah, waktu itu dia bilang, "Bi, PT BES bagus loh." Enggak, saya bilang. "Kenapa enggak?" Katanya. "Bagus loh. Daripada terus-terusan susah," katanya. "Mendingan coba dengerin." Nah, waktu itu singkat cerita, rekan saya foto dengan salah satu orang tertinggi di negeri ini. Saya lihat fotonya, wih, kok bisa? Akhirnya saya yang bilang, "Ngopi yuk." Kayaknya senyum tuh pas lihat WA saya. Tapi saya tambahin lagi biar aman. Tapi dibayarin sama kamu ya. Kan susah waktu itu, betul kan? Nah, jadi cari aman Bapak Ibu. Akhirnya saya pahamin PT BES ini luar biasa sekali. Yang pertama adalah perusahaannya, badan hukumnya jelas, ya, berarti aman sekali kita kerjakan bisnis ini. Yang kedua adalah produknya itu gampang banget laku keras di luar. Jadi kalau Bapak Ibu everyday is stock, masalah produk itu tiap hari keluar tuh produk, terjual tuh. Kecuali kalau yang macamnya kayak begini, Bu, ya, nah yang luma-luma itu susah, betul? Yang luma-luma susah. Kalau yang punya urat dagang atau mau mengeluarkan urat dagangnya, insya Allah tuh cuan gede di depan mata Bapak Ibu. Betul ya? Nah, cuman pertanyaannya sekarang gini, yang saya mau tanyakan adalah, butuh uang nggak Bapak Ibu? Butuh. Tuh, kan butuh. Betul ya? Nah, sekarang boleh nggak saya tanya sama Bapak Ibu semua? Bapak Ibu kalau ditawarkan sebuah peluang, pengen yang penghasilannya harian apa bulanan? Harian. Satu-satu. Harian sama bulanan. Ibu pengen semua diambil. Pengen yang penghasilannya kecil atau besar? Besar. Pengen yang penghasilannya dibatas-batasi atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Pengen yang kerjanya sendiri apa kerjanya tim? Tim. Mari kita analisa bersama. Apakah PT BES menjawab hal itu? Betul ya? Yang ketiga, ketika saya sudah lihat perusahaan, produk, segmen pasarnya udah luas, saya cek masalah marketing plan atau sistem bisnisnya.
Jadi ketika kita menjadi reseller ini, berapa besar sih sebenarnya kita dibayar? Betul ya? Ternyata Bapak Ibu, paling kecil kita dibayar 1.200.000 per hari. Kecil apa kecil? Oh, besar. Tapi kalau di PTBS itu paling kecil. Saya bukan bicara awal loh. Berarti saya gabung Pak langsung dibayar 1.200.000 per hari. Bu, perusahaan manapun kalau nggak ada omset ya nggak mau bayar lah. Setuju? Cuman keputusan Bapak Ibu mau dibayar pilihan terkecil atau terbesar. Nah, sekarang kalau saya sampaikan sama Bapak Ibu semua, Bu, Ibu kalau punya penghasilan, ya, pengen 8.400.000 per hari atau cuma 1.200.000 per hari? 8 juta. Nah, nggak bisa Bu kalau cuma join satu. 8.400.000 itu untuk 7 paket. Betul? Jadi kalau ada yang bilang, wah saya gabung basic jadi miliarder. Bu, ini bisnis bukan iming-iming. Semuanya dihitung. Betul ya? Bapak Ibu tinggal hitung benar-benar. Nah, bayangkan coba Bapak Ibu, setiap jalur kita hanya butuh 12 poin setiap hari. Makanya yang kita bangun adalah tim reseller. Kenapa? Jadi omset bukan omset kita sendiri, tapi omset tim Bapak Ibu. Betul? Nah, yang keempat, Bapak Ibu lihat deh PTBS. Kira-kira berpotensi miliaran nggak yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini? Miliarannya, berpotensi ya. Kalau orang bicara penghasilan miliaran, apa sih yang paling dia takutin? Ditipu orang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu susah orang nipu. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti dibekali website. Bapak Ibu bisa akses itu di bestword.id.com. Nanti di situ ada tuh apa ibaratnya penyajian bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, bonus berjenjang, reward motor cash, mobil cash, Bimo cash, luxury, dan masih banyak lagi. Artinya apa? Ketika saya analisa bisnis ini, ketika saya kerjakan, ternyata saya lagi diancam oleh perusahaan untuk menjadi miliarder. Mau nggak diancam? Mau. Diancamnya enak ini. Yang kelima adalah group leader dan support system. Artinya apa? Bapak Ibu nggak mungkin kerja sendirian di bisnis ini. Sekarang saya cek cara kerjain bisnis ini gampang banget. Saya hanya butuh 2 orang yang mau berjuang habis-habisan sama saya, yang mau merubah hidupnya sehingga kehidupannya bisa membantu orang lain. Ada nggak kira-kira? Ada. Coba di sini ada nggak yang mau hidupnya berubah, yang pengen dibantu, yang kehidupannya mau nanti kedepannya bisa bantu orang lain sebanyak-banyaknya? Ada nggak? Mana coba? Boleh nggak? Yang belum mitra tapi, yang mitra jangan racun. Yang belum mitra. Nah, boleh pinjam mikrofon 1. Aduh. Oke. Kasih applause dong buat MC kita hari ini. Saya boleh kasih sama ibu yang pakai kacamata kerudung hitam. Nah, ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Elia. Oke, ibu Elia. Ibu Elia. Saya susah namanya jadi saya panggil ibu aja ya. Bu, saya singkat saja. Anggap ibu saya simpan di sebelah kiri, nanti ada salah satu lagi di sebelah kanan. Saya bantu Bu. Cara bantunya adalah ibu cukup kenalkan relasi ibu yang mereka bilang, aduh peluang apa lagi ya yang buat nambah-nambah lagi kebutuhan kehidupan saya. Nah, kira-kira kenalin doang bisa nggak?
Kenalin ini secara nyata atau Nyata. Bu, kalau cara nggak nyata tuh gimana? Cara nyata. ini jadi kakak saya juga udah berminat katanya. Iya. Enggak, ini saya bicara sama ibu aja. Ibu cuman kenalin aja sama saya relasinya bisa. Bisa. Gampang. Gampang. Susah nggak Bu? Enggak. Oh enggak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa ya? Gampang ya? Yang jelasin saya Bu. Iya. Saya jelasin Ibu. Orangnya join 3 paket yang Ibu kenalin sama saya. Berarti Ibu dapat berapa? 1.200.000 di tahap awal. Betul ya? Saya dapat apa Bu? Dapat 300.000. Saya yang ngebudak, Ibu yang dapat 1.200.000. Gampang nggak Bu? Gampang. Rugi nggak saya? Enggak. Enggak rugi. Enggak, emang betul enggak rugi. Enggak rugi. Ibu udah dapat 1.200.000, pengen lagi enggak? Pengen. Berarti kenalin terus ya. Iya. Singkat cerita, saya setting bagaimana caranya penghasilan ibu numpuk, nanti kita retail saja 6 kiri, 6 kanan, 6 kiri, 6 kanan tiap hari. Berarti ibu dibayar 600.000 setiap hari. Saya dapat berapa? 6 tambah 6, 12. Berarti saya udah 1.200.000. Udah inflasi, betul ya? Ibu kalau saya bantu sampai 6 kiri 6 kanan setiap hari, 600.000 setiap hari penghasilan ibu, enggak putus. Enggak putus Bu. Mau enggak? Mau. Mau? Mau. Enak enggak? Enak kan? Enak udah ngerasain? Udah Ngebayangin lah kan? Udah ngebayangin? Udah ngerasain? Bisa aja ya Bu ya. Baru ngebayangin aja udah enak ya Bu ya. Apalagi kalau ngerasain ya. Bu, kalau udah 600.000 setiap hari, saya bilang Bu, makasih ya. Udah kita kerjasama, Ibu udah punya penghasilan 600.000 setiap hari. Hari ini Ibu berhenti. Enggak mau. Gak mau. Gak mau ya? Ibu mau tetap 600 atau mau kejar lebih? Lebih dong, lebih. Kejar lebih. Kejar lebih. Lama-lama Ibu 12 kali 12 kali enggak? Iya. Berarti penghasilan Ibu 1.200.000 setiap hari enggak? Iya. Saya berapa? 1.200.000 juga. Jadi paham nggak Bapak Ibu? Terima kasih Ibu. Artinya tugas kita cuma bantu kiri, bantu kanan berpenghasilan saja. Betul ya? Bantu kiri berpenghasilan, kanan berpenghasilan, maka sudah pasti kita berpenghasilan Bapak Ibu. Saya bantu yang di kiri tadi sampai ibu ini inflasi. Sampai ibu bisa bantu lagi orang yang di bawahnya. Berarti beda banget konsepnya sama yang di luar sana. Betul nggak? Sikut kiri, sikut kanan, naik karirnya. Oh enggak, di sini bantu kiri, bantu kanan, sukses bersama-sama. Enak Bapak Ibu? Enak sekali. Belum hadir ya kan? Nah, luar biasa. Gampang kan? Enak gak? Nah, kadang-kadang kita berpikir Bu ya, aduh ngapain lagi ya, ini udah segala dikerjain apa dan lain-lain. Ternyata ketika kita berpikir seperti itu, sadarlah yang mahal itu ternyata bukan uang, tapi peluang. Betul gak? Sekarang ibu lagi punya uang, misal ya, ada seseorang mendapatkan warisan 1 miliar, tapi dia nggak punya peluang. Lama-lama uangnya habis nggak Bapak Ibu? Habis. Ternyata peluang itu yang paling mahal Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Peluang yang paling mahal. Hari ini peluangnya ada di depan mata Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti saya waktu itu kejadiannya, peluangnya ada di depan mata tapi uangnya nggak ada. Apa yang saya pikirkan? Uang itu bisa dicari. Yang penting peluangnya saya selamatkan dulu. Betul nggak? Ketika peluangnya bisa saya selamatkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya paksakan saya masuk, dan saya berpikir nggak mungkin dong, saya nggak ngomset di bisnis ini. Kalau saya ngomset berarti saya pasti ada hasil. Betul nggak? Nah itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Yang penting itu produk kita pegang. Inilah fairnya dari PTBS ini. Kalau misalkan sekarang kita pegang produknya,
misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, produk ini kita jual aja udah untung lebih dari modal kita. Setuju nggak? Itulah fairnya dari PTBS. Di mana produknya, wah harga pasarannya jauh dibandingkan modal yang kita keluarkan, Bapak Ibu. Betul ya? Namun saya sampaikan secara nyata. Saya nggak mau ada yang ditutup-tutupi. Di PTBS ini ada dua tipikal reseller yang gagal. Yang pertama adalah yang berhenti. Yang berhenti pasti sukses gak? Bapak Ibu. Di mana-mana juga pasti nggak sukses kok yang berhenti. Betul ya? Yang kedua adalah yang mengerjakan bisnis ini seenak perutnya. Ada yang begitu? Ada saja. Alhasil apa? Ya nggak sukses juga. Nah, jadi yang terpenting adalah hindari dua karakter reseller gagal tersebut. Anda cukup lihat mana upline Anda yang berkomitmen, berkonsultasilah dengan mereka, maka apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan, pasti ibu bapak bisa dapatkan. Karena orang bilang katanya masa depan itu goib. Kalau saya bilang masa depan itu bisa diukur. Bagaimana maksudnya? Kalau bapak ibu bekerja di perusahaan bank, lihat yang 10 tahun sudah kerja di bank itu, kurang lebih 10 tahun lagi hidupnya seperti itulah bapak ibu. Misalkan bapak ibu mau menjadi karyawan di perusahaan B, lihat yang 20 tahun orang kerja di sana, mainlah ke rumahnya. Kurang lebih 20 tahun lagi bapak ibu hidupnya seperti itulah. Sekarang bapak ibu pengen sukses di PTBS, lihatlah yang 1 tahun, 2 tahun kerjakan PTBS. Kurang lebih 1 tahun, 2 tahun lagi motor cash, mobil cash, big cash, dan luxury bapak ibu. Yang terpenting hakul yakin. Apa itu yakin? Nah, kita berbicara masa depan. Masa depan itu goib. Tapi kita harus hadapi bukan dengan pikiran, tapi harus dengan yang goib lagi. Apa itu? Keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan itu goib, Bapak Ibu. Maka yang goib hadapi dengan yang goib. Waduh, gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Akhirnya apa? Pikiran Anda yang stres sendiri nanti. Maka masa depan itu jangan dihadapi dengan pikiran, tapi hadapi dengan keyakinan, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hadapi masa depan itu dengan keyakinan Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah masa depan itu akan sesuai dengan apa yang Anda yakini. Ingat, keyakinan adalah meyakini apa yang belum dia lihat. Tapi imbas dari orang yang hakul yakin adalah di masa depan dia akan melihat apa yang sebelumnya dia tidak lihat, Bapak Ibu.